Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang proyek-proyek kripto yang gagal, kemudian kita akan berbicara tentang P-Network teman-teman. Jadi kalau kita melihat berita lama di tahun 2021, ini ada ditemukan 2000 proyek kripto yang gagal teman-teman. Jadi pada tahun 2020 ditemukan hampir 2000 uang kripto, ini mati atau dead coin. Jadi angka ini naik signifikan 35% dari tahun sebelumnya. Jadi seperti P-Network teman-teman, ini juga adalah merupakan sebuah proyek kripto atau menciptakan mata uang kripto yang bernama P teman-teman. Namun sebelum kita berbicara tentang P-Network, kita akan berbicara tentang data lama ini teman-teman, dan ini penting untuk edukasi bagi kita semua. Jadi pada Februari 2020, jumlah koin kripto atau proyek kripto yang mati ini mencapai 1440, dan pada akhir tahun 2021 ini ternyata malah meledak menjadi 1949 koin atau proyek kripto yang mati teman-teman. Jadi istilahnya dead coin. Jadi dead coin ini adalah sebutan bagi uang kripto yang sudah tidak aktif lagi. Ada beberapa alasan hal ini terjadi, misalnya digunakan untuk penipuan atau website yang tidak aktif, masalah node atau wallet digital, kemudian likuiditas rendah, atau ditinggalkan begitu saja oleh developernya teman-teman. Namun kalau kita lihat dari sini, untuk P-Network ini websitenya masih terus aktif, kemudian node masih berjalan, kemudian untuk dompet digital masih berjalan lancar teman-teman. Kita masih bisa transaksi antar wallet, dan developernya untuk P-Network sampai hari ini belum meninggalkan proyeknya teman-teman. Artinya di Twitternya ini tim dari Nicholas Kokalis masih sering update informasi. Artinya developer masih bertanggung jawab. Kemudian pada saat kita berbicara tentang proyek kripto, ini di catatan masa lalu pada tahun 2022 teman-teman, raksasa finansial sekelas Facebook saja ini ternyata juga pernah gagal menciptakan sebuah proyek kripto teman-teman. Jadi bukan hanya artis Indonesia, kalau kita lihat mungkin teman-teman pernah dengar token ASIC yang dimiliki oleh Anang, kemudian eCoin yang dimiliki oleh Wirda Mansur, ini juga termasuk proyek kripto yang gagal teman-teman. Dan bukan hanya sekelas Anang atau Wirda Mansur, tetapi sekelas Facebook saja itu juga pernah mengalami kegagalan pada saat terjun ke dalam proyek kripto teman-teman. Nah sekarang kita akan berbicara tentang apa korelasinya terhadap P-Network teman-teman. Jadi kita tahu bahwa P-Network ini sebuah proyek kripto yang sedang naik daun, menjadi perbincangan hangat di kalangan para penggemar kripto. Namun dengan adanya analisa sebagian orang bahwa open mainnet kemungkinan tidak akan terjadi pada tahun 2024, kekhawatiran dan pertimbangan ini muncul di antara pionir teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan menjelajahi implikasi keputusan untuk meninggalkan atau tetap setia pada P-Network dengan menganalisis beberapa alasan teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah akun Twitter yang bernama Justin Lee dengan sekitar 7.383 follower. Dia bertanya kepada followernya,
apabila Pi Network tidak open mainnet pada tahun 2024, apakah kalian akan meninggalkan Pi Network atau kalian akan tetap bersama dengan proyek ini, teman-teman? Kalau di sini kita lihat yang yang memilih untuk akan meninggalkan Pi Network apabila tahun 2024 tidak open mainnet, ini ada sekitar 46%. Kemudian yang memilih untuk tetap setia bersama Pi Network ini ada di angka 54%, teman-teman. Jadi kita akan bicara mengapa beberapa pionir atau pengguna ini memilih untuk meninggalkan Pi Network apabila tidak terjadi open mainnet pada tahun 2024. Yang pertama, para pionir yang cenderung untuk meninggalkan Pi Network ini mungkin merasa frustasi dengan ketidakpastian seputar peluncuran open mainnet. Sebagian dari mereka percaya bahwa ketidakjelasan ini dapat merugikan investasi waktu mereka, teman-teman. Kita tahu bahwa mungkin sebagian orang menyatakan bahwa rugi di waktu, artinya sebuah pekerjaan yang sia-sia. Kemudian juga beberapa pengguna yang memilih meninggalkan proyek ini mungkin juga mengalami perasaan kecewa karena ada perbedaan antara janji awal proyek dengan kenyataan yang mereka alami. Dan hal ini dapat menjadi alasan utama bagi sebagian pionir untuk mencari alternatif proyek kripto lain yang lebih dapat diandalkan, teman-teman. Kemudian juga mungkin ada kemungkinan bahwa keputusan untuk meninggalkan Pi Network juga didorong oleh pertimbangan keuangan. Jika pengguna merasa bahwa mereka mengklik petir itu sia-sia, tidak memberikan hasil yang diinginkan, maka langkah untuk keluar mungkin dianggap sebagai langkah yang bijaksana bagi mereka, teman-teman. Namun sekarang kita akan membahas mengapa lebih banyak yang setia, teman-teman. Kalau kita lihat di sini polling ini hampir 54% yang dari polling ini memutuskan untuk tetap setia kepada Pi Network walaupun tahun 2024 ini tidak terjadi open mainnet. Yang pertama adalah bahwa mayoritas pengguna ini memutuskan untuk tetap setia kepada Pi Network karena mereka cenderung memiliki keyakinan pada visi jangka panjang Pi Network, teman-teman. Mereka yakin bahwa kesabaran mereka akan terbayar ketika proyek ini mencapai tahap puncaknya. Kemudian juga kepatuhan sebagian besar pengguna terhadap Pi Network ini mungkin dipengaruhi oleh kekuatan komunitasnya, teman-teman. Mereka merasakan ikatan yang kuat di antara sesama pengguna dan yakin bahwa bersama-sama mereka dapat mengatasi berbagai tantangan. Kemudian juga ada sebagian pionir yang tetap setia karena mereka melihat bahwa Pi Network ini sebagai peluang investasi jangka panjang yang menjanjikan, teman-teman. Meskipun ada beberapa ketidakpastian di masa depan pada saat perilisan misalkan masalah roadmap, namun mereka yakin bahwa proyek ini masih memiliki potensi yang belum tergali sepenuhnya, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, dalam menyikapi persoalan ini, dalam mengambil keputusan untuk meninggalkan atau tetap setia pada Pi Network, setiap pengguna harus mempertimbangkan dengan matang resiko dan potensi keuntungan yang mungkin diperoleh. Keputusan ini bersifat subjektif dan bergantung kepada pemahaman dan harapan masing-masing individu. Jadi pada akhirnya penting untuk membuat keputusan yang sejalan dengan situasi finansial, keyakinan, dan pandangan pribadi. Apakah Anda memilih untuk tetap setia atau meninggalkan Pi Network? Keputusan ini akan membentuk perjalanan Anda di dalam ekosistem kripto, teman-teman. Yang paling penting adalah terus mengamati perkembangan proyek dan pertimbangkan keputusan Anda dengan bijak. Kalau saya pribadi, saya akan tetap mengklik petir, teman-teman, selama developernya masih tidak meninggalkan proyek ini. Dan kemudian juga bagi teman-teman, silakan berpendapat di kolom komentar apabila tahun 2024 ini Pi Network tidak open mainnet, apakah teman-teman akan meninggalkan proyek ini atau tetap setia bersama Pi Network. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat klik petirnya dan jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.